tidur jam 1 dilihat saya masih di meja gitu belajar. Dia bangun jam 4, saya sudah di meja lagi gitu. Saya tidur 2 jam, 3 jam itu selama setahun. Loh saya engineering kusul jualan. Kamu bisa, kata direkturnya, kamu bisa. Belajar aja. Sebetulnya dalam bisnis itu ketika orang bicara, wah sulit, sebetulnya ada kemudahan itu di sulit itu. Kan energi tidak bisa dimusnahkan. Saya hanya takut, hanya satu jurus yang diulang 1000 kali. Di episode kali ini, kita akan menjelajahi kisah inspiratif pembicara seorang lulusan fisika yang melangkah sebagai seorang entrepreneur ulung. Nama lengkap pembicara kali ini adalah Asep Yedi. Lahir di Ciamis pada tanggal 7 Mei 1972. Setelah menyelesaikan pendidikannya dalam jurusan fisika di Unpad Bandung, Kang Asep memulai perjalanan karirnya di dunia sains dan bisnis. Kang Asep memulai karir profesionalnya di PT Birka Indonesia atau PT Birka Niaga Medica, dari manajer service engineer hingga sales manager. Dia telah membawa perubahan signifikan dalam bidang penjualan alat-alat laboratorium. Pengalamannya meliputi manajemen layanan purna jual dan pengembangan bisnis. Tidak puas dengan pencapaiannya, Kang Asep memutuskan untuk mengembangkan usahanya sendiri. Pada Oktober 2011, ia mendirikan PT Andaru Persada, distributor produk alat-alat laboratorium, sebagai komisaris utama. Tak berhenti di situ, Kang Asep mendirikan Enasis Group dengan PT Enasis Indonesia sebagai induk perusahaan. Enasis Group tidak hanya fokus pada alat-alat laboratorium, melainkan juga berperan dalam industri kesehatan dan logistik. Kang Asep menjadi penggerak utama dalam mendirikan PT Cipta Medica Indonesia, produsen alat kesehatan, dan PT Maja Bintang Indonesia yang menggantikan PT Andaru Persada dalam produksi alat-alat laboratorium. Tidak hanya dalam dunia kesehatan, Kang Asep juga terlibat dalam sektor logistik. PT Translok Bumi Indonesia adalah bukti keberhasilannya sebagai komisaris utama di perusahaan logistik dan pengiriman barang impor, ekspor, dan domestik. Bahkan ia mengukuhkan posisinya sebagai komisaris utama di PT Karas Investama Indonesia. Kang Asep Yedi adalah contoh hidup bahwa passion dalam sains dapat membawa kita ke puncak kesuksesan dalam dunia bisnis. Untuk mengetahui lebih banyak tentang perjalanannya, ikuti podcast Cinta MIPA episode 21 dengan judul Entrepreneurship dalam Dunia Sains. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat datang di podcast Cinta MIPA, cerita interaktif alumni MIPA Unpad. Acara podcast ini diselenggarakan oleh Ikatan Alumni FMIPA Unpad. Tujuannya untuk menampilkan figur alumni kami dari bermacam latar belakang profesi. Ada yang akademisi, ada yang pemerintahan. Kali ini kita kedatangan entrepreneur, ada yang marketing, ya, di semua bidang. Tujuannya memberikan gambaran pada adik-adik kami yang masih kuliah di MIPA Unpad tentang potensi-potensi karir seorang lulusan FMIPA Unpad. Karena kami menyadari ya setiap kampus ada cerita, ada latar belakang gitu ya, terutama FMIPA Unpad. Kemudian juga ada kekhasan sendiri, ada keunggulan tersendiri. Dan itu mungkin cerminan yang bagus buat adik-adik kita yang masih kuliah. Tamu kali ini saya sangat suka topiknya entrepreneurship dalam dunia sains gitu ya, karena Indonesia masih kurang entrepreneurnya. Kebetulan juga saya ada punya perusahaan. Pembicara kita Kang Asep Yedi ya, fisika 91. Saya tadi di jalan Kang baca CV-nya menarik, jadi terutama nanti lagi siap-siap untuk IPO juga ya, betul nggak? Berwisata kayak itu. Kang Asep, terima kasih udah datang, sangat dihargain ini. Kang Asep, saya nggak tadi kita sempat brief dikit, kita nggak ada batasan-batasan bicara ya, kita lepas aja. Jadi
benar nggak siap apa-apa karena juga entrepreneurship itu kita bebas ya mana-mana nanti coba kita rangkai di ini. Tapi Cinta MIPA ini secara pattern gitu ya, ada pattern. Bilala biasanya pertanyaan pertama atau minimal 15 menit itu 10 menit itu selalu bicara tentang kenapa sih milih MIPA gitu loh. Dan pergulatan lah, saya bilang begitu ya, pergulatan di personal sampai oke lah saya di sini karena kebanyakan ada yang nggak terima ikut UMPTN lagi ninggalin gitu. Nah, saya pengen akan cerita di situ dulu gitu ya tentang latar belakang kenapa ngambil jurusan ya fisika, waktu kuliah sempat ngerasa ya atau ngerasa memang udah di jalannya atau ya merasa salah dan pergulatan itu karena itu jamak jadi di MIPA. Silakan Kang. Perkenalkan diri dan untuk di bawah itu silakan dijabarkan dulu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Nandar, Pak Dekan, dan rekan-rekan semua ya. Mengenai awal kenapa kok ke fisika gitu ya. Ya sebetulnya saya dari SD cita-cita itu ingin insinyur elektro, yang nggak tahu pokoknya ingin elektro. Dan saya bukan orang pintar, biasa-biasa elektro apa namanya nilai kalau di awal-awal tuh nggak oke, ranking tuh belasan gitu. Tapi pas mau SMP saya suka ngegenjot, lalu 10 besar, kadang-kadang 5 besar naik ke SMP favorit. Setelah masuk biasa rankingnya saya bisa belasan, 20-an. Tapi ketika kelas 3 saya nggak tahu suka ngegenjot, lalu apa namanya bisa 10 besar bahkan 5 besar juga di SMA, malah SMA favorit. Nah ketika SMA keyakinan itu kan tumbuh, jadi waktu itu tetap elektro ITB, jadi elektro ITB. Jadi itu ibu aja nggak main-main kalau misalkan kelas 1 kelas 2 tuh ranking di 20 itu biasa gitu. Nah ketika kelas 3 itu ngegenjot, ibu saya aja kaget gitu kan. Tidur jam 1 dilihat saya masih di meja gitu belajar. Dia bangun jam 4 saya sudah di meja lagi gitu. Saya tidur 2 jam 3 jam itu selama setahun untuk mengejar elektro ITB. Kelas berapa itu? Dan ketika di situ tahun 91, tahun 90-an berarti. Jadi kan? mau naik kelas 3 SMA ya? Tahun 91, iya dari kelas 2 itu terakhir udah siap-siap saya udah. Jadi udah tidur itu udah 2 jam, 3 jam, 3 jam gitu. Udah biasa karena punya keinginan gitu. Ada goal yang harus dikejar elektro ITB. Nah, sehingga pada waktu UMPTN pemilihan, saya satu aja elektro ITB. Kan saya ikut itu. Harus 2, enggak, 1 aja. Jadi 2 aja terus mana ya? Ya apa nulis tuh UI lagi, jangan itu katanya. Harus kemana, ke Jawa, ke sana gitu kan. Undip atau apa gitu ya. Bandung aja deket lah, udah jangan jauh-jauh. Bandung apa ya? Udah fisika aja, fisika. Jadi tulis asal fisika aja gitu. Nah, pas pembukaan, wah sempat sontak juga, nggak keterima gitu kan. Masa nggak keterima gitu. Sekau segala macam udah. Kalau lihat soal itu udah ngelotok aja. Kadang-kadang udah hafalan aja. Nah, ini udah gitu. Udah hafalan aja gitu. Nah, ketika sontak begitu, lihat itu, paman saya datang karena ada di koran kan. Wah, merayakan gitu. Saya nggak ini. Nah, terus saya terus-terusan ujian lagi di Bandung ada ITENAS kan, terkenal juga di Tasik itu kan, saya di Tasik kita kenal juga. Saya ikut ujian di ITENAS. Udah di situ rame, saya ikut ujian aja di ITENAS. Nah, ketika ikut ujian, pas soal-soalnya ini sekalu semua, nggak ada perubahan angka, nggak ada. Ini jadi saya nggak usah ngitung gitu, udah apa tempatnya juga gitu. Lolos di ITENAS, saya mau ke ITENAS, orang tua sama itu. Yang namanya di koran di Tasik itu jarang sekali yang ada masuk negeri. Wah, itu kebanggaan, disebar semua saudara gitu. Udah di sini aja. Lalu saya juga ya ini udah pada bangga masa saya ya udah masuk dulu. Pas masuk ya teman-temannya juga lama-lama enak ya, meskipun mabin tapi saya termasuk orang yang cepat move on gitu. Ya udah terima aja, saya syukurin aja yang ada. Saya gerakin, maka saya di tamparan di atas malah kenapa jadi suka gitu ya. Bahkan saya akhirnya jadi ikut tatip, malah jadi berikut 93, kan saya 91 jadi koordinator tatip. Oh, koordinator tatip. Jadi menyukai udah. Iya, jadi nggak tahu saya kalau udah satu ya menyukai aja udah.
Jadi terus saja menyukai. Kira-kira perjalanannya itu ya tetap kedua sebetulnya, tapi jadi saya suka gitu. Dan sampai Ya, tamat kan sejalan. izin Ya itu ada satu kira-kira kan. ya ada satu yang ingin saya sampaikan karena ya tugas saya juga merangkum ya apa terutama mutiaranya ya. Kang Asep itu waktu mau menentukan jurusan dari SMA itu udah disiplin waktu belajar kan artinya ya. Oh, kalau kalau udah target tetap saya pasti ngejar. Eh? Tapi kalau enggak kelas 1 kelas 2 kan nggak ada apa-apa kan kelas 1 kelas 2 paling naik aja yang penting naik gitu kan udah cukup Iya, kan. iya, iya. Pas kelas Yang 3 penting kan? naik. Jadi saya nggak ngejar di kelas 1 enggak. Kelas Nggak 3 maksudnya ngejar pas tuh di kelas kelas 3 3 jadi jadi mau kita lulus aja. tidur sampai cuma 2 jam itu? Iya itu karena udah targetnya disiplin saya gitu. Karena pingin mencapai Itu itu. itu penting karena ya saya nanti di babak berikutnya saya bisa tebak itu terjadi di ketika Kang Asep jadi entrepreneur, betul ya? Disiplin waktu Iya. ketika Anda punya goal. Jadi ya, saya waktu SMA sama, saya mau kuliah di Kimia ITB tepatnya tahun 4, ya rajin apa namanya disiplin waktu, tidur jam berapa, bangun jam berapa karena we have something we try to achieve, betul ya? Dan Iya. biasanya entrepreneur punya itu. Kang Asep terusin dulu. Kuliah mah, jadi rasanya damai, jadi tidak ada keinginan untuk ngambil tes lagi atau gimana? Memang udah enjoy gitu? Saya kalau udah masuk ke satu titik Oh, saya enjoy sampai ini akhir saya bakal, ikut ya, ya, ini. ya. Saya nikmatin semuanya itu Jadi di kalau perjalanan. bersyukur lah gitu ya, orang masuknya susah kan Nah, gitu. Ya, betul. Saya orangnya cepat bersyukur. Kalau itu ya syukur udah gitu. Jadi move on lagi, mikir yang panjang lagi, apalagi disibukkan dengan saya ngikut apa asisten kan full saya dari ya, ya. Di mulai Mbak kantor di Elektro kantor. juga? Ya, saya dari asisten dasar sampai apa yang lanjutan saya ikutin semuanya. Nggak, maksud saya Ya cari bidang minatnya di fisika di elektro kan? fisika, nah lanjutannya elektronya, instrumen namanya kalau dulu tuh bukan elektro kan, Instrumen. fisika instrumen. Nah saya di Fisika instrumen, instrumen. Dulu fisika instrumen. Ya bukan iya geofisika atau segala macam lah ya, instrumen ya. bukan. Ini Saya hubungannya oke, solder dan solder lah gitu ya. solder, pokoknya gitu. Gitu. Oke, kita jam deh. Kalau gitu ya, karena dia rasanya nggak apa. Saya lihat CV-nya Kang itu industrinya nggak pindah-pindah kan? Ya, Industrinya di betul, alat laboratorium, alat kesehatan, ya kan? betul. Sebelum kita nanti bakal banyak cerita tentang nowadays, ya tentang Hmm. industri itu. Karena itu saya tahu industrinya sedikit banyak, Ya, sangat ya, seksi sekarang, sangat bagus. Saya ya, mau Akang cerita tentang kenapa Akang ada di industri itu dan karena saya lihat Kang Asep nggak pindah-pindah. Kalau saya pindah-pindah Kang, saya pernah di polimer, di kertas, ya. cat, kopi. Saya nggak betul. Industrinya beda saya. Industrinya beda, Ya, bukan perusahaan ya. Industrinya beda. Silakan, kenapa Kang Asep lepas tuh ngambilnya di industri laboratorium gitu ya. Alat laboratorium, alat bagi saya untuk Akang tuh masih sama alat laboratorium dan alat kesehatan di situ. Masih ada benang ya, merahnya. ya. Ya kan judulnya tadinya saya suka elektro gitu kan. Nah Hmm. ketika ngelamar pun saya kan ngelamar pertama di Astra, Pak. Eh, di Astra itu kita ngelamar langsung ke Sunter kan, ke khusus Ya, developnya Astra. Dan di ya. situ nggak tahu-tahu kan sehari itu ada 400 orang. Jadi setengah hari 200 orang, setengah hari 200 orang dan kacamata tebal-tebal, bawa buku banyak. Saya ucuk-ucuk dari Bandung ke Jakarta, ini lusuh, baju lusuh gitu. Itu lihatnya juga orang, gila banget ini saingannya kayaknya kita nggak dapat gitu ya. Saya duduk Gitu kan ya, jadi ngantri gitu ya. ngantri Pak, 400 sehari. Nah, Nggak, saya ngantri buat posisinya apa? Udah ada jelas posisinya atau nyari posisi eh, mau lah? ada mikroelektronik, ada kan banyak posisi di Astra itu. Pokoknya pingin ke Astra aja karena teman saya udah ada di Astra gitu. Jadi saya nembak Astra gitu kan. Pokoknya ke situ dulu nanti ada pilihan saya milih di situ. Nah, setelah di situ 200 orang saya milih bangku paling depan aja biar nggak lihat orang-orang yang hebat-hebat itu gitu. Supaya saya fokus sendiri aja. Nah, di situ setengah hari pertama pengumuman di itu hari pertama pengumuman namanya ada. Wah, yang kacamata ada nggak ya? Itu nggak ada. Nah, dari Ya, 200 dari 400 itu diseleksi jadi tinggal setengah kan. ya, Besoknya ya, ya. ada seleksi lagi tuh. Jadi kita itu tinggal 40. Jumlahnya dari 840-an lah. Saya masuk satu-satunya.
sampai 7 kali tes, sampai apa namanya medical test itu ditelanjangin lah kira-kira begitu ya. Saya udah nggak pakai apa-apa ditongin gitu. Wah, gaya banget itu udah selesai tes sampai Astra sampai titik itu. Nah udah gitu pulang itu ditempatkan, dipanggil tempatkan di Batam kan, mikroelektronika itu. Ya, mereka punya perusahaan. Jauh-jauh kerjanya, uang Ya, teman-teman. mereka punya perusahaan. Mau jauh-jauh, uang temannya saya jadi di Jakarta semua. Jadi enggak deh kan, jadi nggak ambil tuh, Oh. ngambil. Karena di sastra tuh kalau udah lolos gitu kan, katanya dapat 3 kali ini bang, 3 kali pilihan. Nah, setelah itu saya dapat panggilan lagi tuh, panggilan di Jakarta Pusat dekat ya, apa namanya, Juanda. Itu ternyata Astra Agrolestari kan, untuk di Kalimantan pula, untuk ngitung apa namanya tuh kayu balok itu, nanti kita elektroniknya hitung di situ. Wah, malah jauh Kalimantan, nggak diambil pula tuh. Saya sampai ada BRK Indonesia kan. BRK dilihat-lihat, konglomerat juga ini. Di DPR semua, termasuk majalah Forbes juga kan. Wah, udah masuk aja di situ. Kebetulan di situ saya jadi engineering, Pak. Jadi instalasi, repair, sama apa namanya tuh training, ngasih seminar, bukan ngasih seminar, cara pemakaian lah. Nah, itu memang mengajar saya biasa lakukan, kan biasa kita lakukan ya. Oke, masuk di situ tuh kan. Masuk di situ, kalau udah masuk kan saya tuh relatif udah mensyukuri ya, udah terus di situ kan. Pada satu titik saya karena masih di Astra 3 bulan lah, baru kerja 3 bulan, Astra manggil lagi yang ketiga nih, Astra Grafia kan. Waduh, Astra Grafia nih keren banget, fotokopi serok kan waktu itu. Wah, ini saya mau di sini nih. Nah, saya mau ambil, takutnya nggak masuk juga gitu kan, nggak mau lepas dulu. Saya mau bolos aja gitu hari itu. Pas hari itu bosnya, ayo kita ke doping itu deket di Keramat Jati juga, di situ di Keramat Raya juga. Jadi saya cuma lewatin Astragrafian gitu, liatin. Ya, nggak ikutan. Ya emang nasib di BRK lah kita selama 13 tahun kan. Jadi 6 tahun 13 tahun di BRK. Engineering, 6 tahun sebagai engineering. Setelah engineering saya sudah mencapai puncak. Di situ saya membawahi 16 orang engineering. Lalu saya dipindah ke sales marketing karena manajernya ada yang pegawai desa lah. Saya dipindahin ke manajernya. Loh, saya engineering kusul jualan. Kamu bisa, kata direkturnya, kamu bisa. Belajar aja. Wah, saya belajar tuh. Belajarnya ke sales-sales yang bawahnya, saya belajarin gitu. Lama-lama 3 bulan kemudian saya menemukan pattern-nya lah. Sebetulnya sama aja, mau sales, mau engineering gitu. Tinggal kita maunya aja, otak tinggal gelap sama aja. Ya, saya di situ membawahi ada 6 orang atau 8 orang di situ. Lalu dikasih fasilitas semua sama direkturnya, dikasih Pak ini mau hire, udah kamu aja, jadi percaya. Jadi saya hire mengisi posisi yang kosong yang bedol desa itu, semua bentuk lagi udah bagus lagi. Setahun kemudian karena di engineering kurang oke, saya disuruh megang 2, jadi saya 2 engineering yang megang, ini megang gitu. Nah, jadi saya 6 tahun juga di marketing. Jadi total 13 tambah 6, 19 tahun. Nah, 6 tambah 6, 12 tahun. 12 tahun. Oh, 12 tahun total. Di engineering 6 tahun, di sales 6 tahun. Nah, dalam 6 tahun ini karir terus-terusan memuncak. Nah, ketika karir memuncak kan clash lah kan. Itu. Saya langsung ke direksi, ada yang kelewat lah, kira-kira begitu. Nah, saya dipindahin, dijadiin business development yang sendirian gitu, langsung report ke direksi. Tapi saya sendirian gitu, nggak punya tim. Saya nggak biasa hidup sendirian. Saya biasa hidup dengan tim. Saya biasa hidup kelompok. Gitu. Lalu saya cuma kuat setahun di situ. Wah, udah saya ngebangun aja. Nah, ketika ngebangun itu ya semesta mendukung gitu. Jadi ada alat yang salah satu alat keagenan di situ diakuisisi gitu, sama saling akuisisi, yang mau nggak mau alat ini harus keluar dari BRK, dari perusahaan lama saya. Nah, ketika keluar, saya keluar jualan itu aja. Saya langsung hubungi prinsipalnya, udah aku jualin. Nah, memang pertama-pertama nggak percaya ya, saya terus iniin, akhirnya dikasih.
dikasih ya kita jualin dari awal gitu, ya tumbuh kan. Dulu duitnya dari mana? Kan alatnya satunya kan lumayan kan. Saya yang mentok pertama ada jualan alat XRD jual ke IPB 1,8 miliar. Kita dapat PO. XRD. Duitnya di mana XRD kan? Nah, itu ke IPB itu. Pertama yang ngejual bisa, nanti ngemodalinya gimana? Wah, kesana kemari. Pada akhirnya ketemu juga ketika keluar membangun usaha ya tadi itu dari awal saya kontrak di Cempaka Mas itu, di Cempaka Mas kan ada komplit di situ dari apa namanya ya fasilitas perbankan semuanya juga kita bisa store, bisa ini tuh gampang gitu ya, jadi nggak kemana-mana lagi gitu kan, pasti transfer keluar gitu ada di situ semua. Jadi kita di situ. Karyawan kita baru 3 kan, 4 lah di situ 4, dan kita juga dari ruko paling nyewa yang paling atas kan, yang paling murah, yang tangganya yang muter gitu kan, yang bawa barang itu nggak bisa lah ke atas gitu, muter gitu kan. Nah itu 4 orang, lalu kita punya ini hire orang yang bisa, yang punya duit lah kira-kira begitu, punya duit, lalu ketika ada yang punya uang, lalu kita hire marketing gitu, dan marketing supaya bisa jualan, lalu kita sambungin, lalu admin semua di apa namanya dikolaborasikan. Nah setahun kemudian kita pindah ke dekat rumah saya, saya di Cipayung kan Jakarta Timur, ke situ juga macet, toh customer juga nggak datang ke kantor, jarang, udah pindahin aja di taman ini dekat, jadi saya juga cuma 2 kilo 3 kilo kan dari rumah ke kantor dekat. Orang Bogor juga banyak karyawan, sudah pindahin. Nah dari situ mulai ngebangun sistem gitu ya, supaya memilih siapa pemimpinnya, siapa salesnya, siapa ini. Karena dulu kan ada background, saya itu suka waktu di kampus kan suka pemrograman kan. Kalau dulu tuh Pascal kan. Jadi kan kalau di pemrograman itu ada main menu, ada modul gitu. Nah, bentuk perusahaan juga kan sama, main menunya ya manajemen, gitu. Nanti modulnya modul sales, modul admin, modul service gitu kan, gitu. Yang service atau sales service-nya. Lalu kita latih satu-satu kepentingan sales itu harus apa, kepentingan si apa service itu harus apa, kepentingan si admin harus apa gitu. Lalu kita kolaborasikan gitu, sinergiskan gitu. Cari orang-orang yang bagus di situ. Networking kita nggak 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 harus networking kan, karena kita ada Jobstreet, ada LinkedIn, kita menggunakan itu, kita iklanin aja di situ udah. Nah, awalnya sih teman-teman gitu, teman-teman yang ya kalau saya ini tuh napasnya ini ada napas mau udah ikut lah dulu kan gitu. Nah sekarang sih udah HRD, udah kita udah cetak semua apa namanya ujiannya udah hampir ya bisa main lah kayak Astra, kita ada DSC, kita tiru gitu ya. Nah tiap tahun kita growth terus, orang juga dari 3 orang 10 orang sampai 10 tahun itu di 2022 ada 100 lebih lah kira-kira begitu. Nah kita memang target awal ya, saya cukup kalau punya target kan agak ini gitu. Target awal tuh kita keluar kan tahun 2012 targetin tuh kita teman-teman di tahun 2022 10 tahun dari sekarang kita harus achieve 1 triliun ya. Cukup gendang juga kan itu 1 triliun. Jangan salah, kalau 500 orang mah make sense. Ya kita harus nyiapin orang 500 orang dan kekuatan ini. Tapi ternyata dua-dua kecapainya cuma 100 orang, lalu ya baru 150 miliaran. Itu juga berangkat terus, naik terus. Omset berapa? Capital berapa? Dua-dua itu 150-an, 160. 160 miliar. Ya, itu berangkat dari pertama 12,5. Iya, no. Tapi tahun pertama 12,5 karena alatnya kan satu jual juga lumayan gitu kan. 160 miliar 10 tahun bagus banget. 10 tahun bagus banget. Iya, iya. Ya bagi yang lihat dari luar kan, wah gini gitu. Bagi yang kita di dalam kan targetnya nggak segitu sebetulnya. Iya Pak. Jadi kan menurut saya tipikalnya kan repeated ya. Jadi Kang Asep repeated. Kang Asep ini yang saya mau pesan ke teman-teman. Ada repeated di dunia itu. Kalau kita orang tua tuh anything to repeated. Anda kalau lihat atom, elektron itu mengelilingi inti atom, ya planet juga begitu. Sama kan? Dia memiliki matahari. Anda lihat
saya orang ekspor Pak, Kang Asep, orang ekspor keliling-keliling luar negeri sama aja orang naik angkot juga. Jadi repeated sebenarnya, repeated. Ya, Jadi betul. ada pola-pola yang repetisi sebenarnya. Jadi Anda berani bermimpi untuk apa namanya teknik fisika, kemudian iya seperti itu. So maybe Ya, you can achieve misalnya 50% atau 30% dari achieve gitu ya, dari yang kita dream, betul ya, nggak? ya. Saya menarik itu. Saya ya karena ini tujuannya buat encouraging ya kan. Kalau kita yang usia-usia segini udah dengar cerita doang kan gitu ya. Mau Betul. ngomongin kita nggak ada waktu lagi. Tapi yang terutama yang adik-adik gitu ya, yang di bawah. Yang izin saya mungkin Kang Asep kalau boleh diekspor lagi tentang bagaimana membangun perusahaan dari nol tadi. Itu boleh dibilang dari nol. Ya, dari Saya nol. jadi host. Tapi izin saya ada cerita dikit. Kang Asep tahu cerita Pak Arifin Panegoro dirikan Medco nggak? Enggak, saya membacunya ke ini, ke Astra, Ya pasti William tentunya Jaya. Pak Teddy Saya, ya. betul. Kalau Pak Teddy itu terkenal kalau bikin apa-apa, makanya tercermin dari Kang Asep itu tim. Pak Teddy selalu menaruh minimal 2 orang karakter yang berbeda dalam satu tim. Dia Ya, nggak mau karakternya sama karena dia pengen kekayaan fightingnya gitu ya, gitu lah. Kalau kenapa saya ingatnya Pak Hilmi Panegoro buat Kang Asep, ini kita kasih pesan buat Dede. Pak Hilmi Panegoro itu juragan minyak. Beliau hmm, membeli ladang minyak itu 87, 87, 88, 89 saya lupa. Itu berangkat dari pebisnis pipa minyak, which is sebagai pebisnis pipa minyak beliau udah kaya, betul kan? Nah, ketika ya, memutuskan membeli ladang minyak, semua orang mengatakan mana gilanya gitu ya, kan orang-orang Bandung semua. Nah, kemudian beliau membuat proposal, tidak banyak yang tahu proposal akuisisi beliau itu dibikin di toilet. hmm, Itu perjuangannya. ya, Jadi 89 kan tidak ada apa kalau tidak belum ada komputer kita belum bisa kerja online ya, betul nggak? ya, Kemudian betul. mereka bersepakat setiap pulang kantor lembur sampai jam 9 malam dan di gedung itu jam 7 malam lampu mati. Nah, di mana bekerja, membuat kalkulasi segala macam, bisa di gedung, toilet tuh nggak boleh mati lampunya. Itu emergency. Itu cerita-cerita pengusaha yang saya suka banget dengar karena fighting spirit-nya gila-gilaan ya. Dan tidak ada Ya, yang jarang yang mau dengar. Orang kan lihatnya bagusnya aja. Betul nggak? ya, Nah, itu betul. yang mungkin pesan. Kang Asep, kita lanjut lagi. Ya, Sekarang saya mau cerita dulu tentang Kang Asep tentang cerita tentang industri ini. Nah, saya tahu saya industri ini lah hari ini lagi banyak kemudahan ya, betul ya Kang Asep dari pemerintah ya. Ada di kewajiban apa namanya di buklet apa e-katalog ya. ya, Kemudian kewajiban terhadap PMDN yang tinggi sekali, ya, betul nggak? dalam TKDN ya. Nah, silakan ceritakan itu buat teman-teman yang kurang lengkap. Kedua, saya bisa menebak kemudahan itu tidak akan lihat dari tahun 90-an begitu masuk seharusnya, betul nggak? Ini dilalah lihat bagaimana Kang Asep memanfaatkan peluang itu gitu, Kang Asep. Sebetulnya dalam bisnis itu ketika orang bicara, wah sulit, sebetulnya ada kemudahan itu di sulit itu. Kan energi tidak bisa dimusnahkan, Nah, betul. hanya berubah bentuk saja. Hanya berubah. Begitupun uang itu nggak pernah, itu nggak bisa, kan itu energi nggak bisa dimusnahkan. Ketika orang bilang ini paceklik ini susah, pasti di yang lainnya bagus. Jangan ya. Bagus. Makanya apakah dengan regulasi ini akan memanfaatkan regulasi? Saya sih bukan hanya regulasi itu. Apapun saya manfaatkan untuk dalam zaman ke zaman apapun harus growth itu Ya. pikirannya gitu kan. Nah, berangkat dari background saya kan di laboratorium 13 tahun. Jadi saya harus menekuni itu aja, jangan kemana-mana. Saya pikir gitu. Ya Bruce Lee juga kan ngomongnya, saya hanya takut hanya satu jurus yang diulang 1000 kali daripada apa namanya 1000 jurus gitu, yang diulang cuma 1 kali gitu, dilatih 1 kali. Nah, saya menyenangi itu gitu. Jadi di lab aja. Nah, di lab itu jadi mengalami perkembangan yang bagus, baru saya ke Alkes. Jadi Alkes itu bukan bidang saya, tapi labnya kok sama, gitu ya. Kok sama. Nah, ketika ngejalanin bukan bidang saya percaya itu menjalanin sesuatu itu bukan saya harus tahu,
Tapi ada tim yang harus tahu juga bisa. Saya bisa punya tim yang bisa jualan alkes, berarti saya bisa jualan alkes dong. Kira-kira Ya, begitu. ya, ya. Jadi saya cari meng-hire orang yang jualan alkes. Kamu gimana tentang marketing? Kamu tahu nggak ini? Oh, tahu. Wah, ini kayaknya pas, ini kayaknya pas. Aduin gitu. Lalu suruh jalan. Nah, nanti akan menemukan orang-orang yang jago di situ, menjalankannya. Nah, ketika itu berjalan, pemikiran-pemikiran berjalan, kan pasti ada masa-masa jelek tuh. Nah, masa jelek tahun 2020 misalkan ya COVID jelek gitu Oke. ya. Nah, COVID. Nah, kita kan di pikiran jangan sampai nggak growth. Nah, di pikiran otaknya itu. Biasanya kan apa yang dipikirkan itu yang terjadi. Kalau Ya, ya, ya. kita ngomong wah ini lagi risiko apa lagi jelek gitu. Kita kalau oh iya ya lagi jelek, kemungkinan ya jelek bisnisnya pasti. Gitu. Saya nggak dilawan gitu. Enggak. Pasti ada yang untung dari situ dan kita harus termasuk orang-orang yang beruntung. Ya. Siapkan itu. Nah, dari situ kita kan ada di rumah sakit. Waktu itu fokus di alat-alat operasi kan. Jadi alat bedah. Alat-alat operasi. Di OK aja kita masih fokus di situ, alat OK segala macam gitu ya. Nah, otomatis dengan adanya COVID kan, yang operasi berhenti kan. Sebetulnya alkes nurun, hancur, lebur gitu. Turun drastis lah. Nah, dari situ kan kita harus cepat gitu dinamik. Sebetulnya yang bagus apa sekarang yang itu berarti kan pindah ke apa? Wah, sekarang butuh APD waktu itu 2020 akhir gitu ya. Ya. Butuh APD. Nah, di Indonesia nggak ada kan. Berapa Adanya APD? di APD waktu tahun 2020. Yang pas COVID lagi COVID. puncak. Iya. Nah, saya melakukan cari di India, di Cina, ternyata ada di Cina. Ya karena ada hubungan beberapa dengan Cina, saya beberapa kali. Terus pasti kita komunikasian, oh kita punya bisa produksi berapa per hari? 1.000. Bisa minta 50.000. Kan 2 kontaineran itu sebetulnya. Bisa nggak? Oh bisa. Ketika disuruh cetak, nah kitanya di sininya kan transport masalah. Bandara kan nggak mau bolak-balik itu, tutup semua. Sehingga itu jadi barangnya ngangkatnya bingung. Nah, kebetulan ada teman yang di BUMN yang mencater Hercules juga, ternyata Hercules juga dipakai untuk mengangkat barang kan di Cina. Kebetulan ada yang transit di sana. Kita ikutin. Ternyata ada space. Kita mau ke bandara langsung. Nah, ketika mau ngangkat, ternyata penuh katanya kelompok ini kelompok ya saya nggak sebut lah namanya ya kelompok sana ya kita nggak bisa masuk tuh kira-kira begitu. Jadi barang numpuk di ini. Terus seminggu kemudian kita kebetulan ada ini juga, oh Garuda mau masuk katanya ke sana. Ada charteran Garuda, oke kita ikut. Dapat kargo sekian, oke masuk. Pas di situ nggak dapat juga, oh di sana ternyata perang juga. Nah, tapi ada rebutan space. Wah, kita stres di sini. Ini barang bisa dibeli tapi nggak bisa dijual gitu. Kan bisa begitu. Nah, ini risiko yang cukup besar bagi saya waktu itu. Lalu negosiasi terus, oh bisa diangkat, dipoto kan, bukan ternyata barang kita nggak disimpan di kargo kan, tapi nggak bisa ke bawah semuanya, katanya, cuman 20.000 atau 10.000, 20.000, 18 tepatnya, itu masuk kan, di tempat duduk itu dus-dus, karena kosong kan Garuda nggak ada orangnya, dus-dus tempat duduk, dipotoin, divideoin, oke angkut, tapi kan nggak semuanya, nggak bisa lagi, udah yang sisanya kita masukin kontainer aja masuk laut. Itu pun dengan negosiasi hampir dibatalin kan sama BUMN sini. Itu kan kita masukin, alhamdulillah itu masuk. Itu cukup melonjakkan order kita kebalik gitu ya. Dan kita kan itu termogan segala macam kan kebutuhan banyak di Cina banyak banget gitu. Nah, kita masuk meskipun pada akhirnya balik lagi ke semula lah. Orang lain, nah Indonesia banyak tekstil mulai tumbuh kan. Oh karena Menkes mau pesen jutaan itu kita mulai mundur. Karena ini short term pasti. Ini short term. Kita mulai mundur, kita balik lagi ke akhir. Karena pasti nggak mungkin COVID terus. Ini udah lama banget 2 tahun ini. Nah, kita mundur dikit-dikit, ada yang nanya ya, seadanya kita nggak mau nyetok udah. Nah, kita balik lagi yang reguler. Nah, yang pabrik-pabrik tekstil, wah banyak yang gila. Stok-stoknya rusak kan. Dead stock. Gitu.
Nah, ilmu-ilmu itu kan sebetulnya yang orang bisa bangkrut, bisa ini kan sebetulnya. Kapan harus berhenti? Kita lagi enak tuh, pokoknya kalau lagi enak makan berhenti lah. Jangan terus-menerus gitu. Di Kapan situ tahu berhentinya ya. ada jebakan gitu di situ. Nah, di situ Ini menarik. diizinkan. Nah, ya. Buat teman-teman, kalau ada yang mau bertanya langsung aja ya, karena ini saya nggak terlalu bahas tentang apa kampusnya, karena beliau eh, nyaman-nyaman saja di kampus. Jadi tidak. Ya, kan? Tentang Digaplokin, ngegaplokin kan kampusnya. karena tipikalnya Ya, apa namanya bersyukur gitu ya. Nah, yang saya dari awal udah baca kalau Kang Asep justru akan lebih berharga kalau kita lihat cara pandang beliau, cara eksekusi beliau, ya, cara entrepreneurship. Kang Asep sebentar, saya coba lihat apa yang saya tahu tentang si Akang gitu ya. Saya nggak mau sebut brand juga ya. Saya tahu baru tahun lalu saya ngobrol ada kebetulan saya ekspor kan. Jadi ada satu temen yang ya, kalau kita tuh naon ya, jadi dia jadi menteri negara bagian lah gitu ya, terus bilang, ya. ntar gue mau bikin rumah sakit gitu. Saya udah tahu juga kalau nggak dia mau minta isi ujung-ujung nggak jadi karena saya tahu tipikal orang di negara itu gitu. Tapi akhirnya saya kan keliling-keliling dengan yang akan sebut apa namanya teman-teman supplier operation room gitu kan, kemudian kalau saya nggak usah sebut nama yang di pondok apa yang di Jalan Pondok Indah saya tahu gede, kemudian yang di mana Bendungan Hilir ya itu kan keren-keren. Saya di situ baca ini kan lagi flourishing ya, lagi apa namanya lagi bagus-bagusnya lah karena pemerintah itu agak keras terhadap barang-barang yang tidak ada kandungan dalam negerinya, betul nggak? Ya. Nah, dilalakan saya orang ekspor. Saya waktu itu pacu, bapak-bapak kenapa nggak ekspor? Benar, market dalam negeri lagi bagus. Besok aturannya lu diganti, lu mau ngomong apa? Gue bilang gitu kan. Ya, karena nah tadi kenapa saya tanyakan itu, Akang menarik bagi saya. Akang tahu kapan berhenti kan gitu ya. Udah berhenti. Pertanyaan saya sekarang di situ. Ya, Akang saya lihat di CV-nya mau ISO segala macam, ada mau kepikiran ekspansi seperti itu enggak? Nah, Ekspor impor. ya kan sekarang Akang kan menjual. Sekarang udah mulai ada arah produksi nggak? Udah, produksinya belum kan. Jadi Produksi kita belum. masih menetapkan, ini kan satu ilmu yang berbeda kan. Ya. Produksi sama penjualan itu betul-betul harus ngerti kan. Nggak bisa main asal dua-duanya gitu ya. Dan prinsip kita ini harus jadi dulu baru boleh melebar. Harus jadi Oh, dulu jadi baru masih di trading ya? di trading kan. Tapi kita sudah kan sekarang trading laboratorium masih satu rumah sakit satu lagi yang ekspor impor itu. Ya, Kita ya, juga punya satu perusahaan ekspor impor itu. Nah, ya. nanti mungkin pada suatu titik eh, produksi misalkan jarum suntik atau yang mudah-mudah dulu atau itu kayak alat bedah sebetulnya itu bisa kita tuh bisa cuman sekarang kan itu masih mahal lah kira-kira ininya Itu atau masih. kitanya belum hmm, Ya, belum Indonesia pun kepikiran. ya ekspor menurut saya masih apa namanya kayak tempat tidur itu kan bukan bukan core banget lah ya, bukan bukan science itu kan lebih ke furniture-nya ya. Gampang banget kan itu bikin Hah? Beda gampang banget. banget kalau tempat tidur Wow. Tapi bisa yang maksud bisa saya kita oh, itu dia maksud saya pertanyaan saya ke situ berarti akan fokus di core ya. Core-nya ya, hospital ya laboratorium, kimianya, alatnya, suntiknya, bukan sementara kalau teman-teman yang disebut ekspor alat-alat kesehatan itu saya tahu persis yang diekspor paling banyak tempat tidur. ya Jadi akan nggak di situ ya, fokusnya malah di core-nya ya. gitu. Betul. Oke. Kang agak beda dikit. Apa apa yang Kang lihat dengan kita itu di pendidikan Indonesia itu kan tiap tahun orang-orang itu skripsi gitu. Hmm. Itu akan melihat itu sebagai aset nggak untuk bisa diarahkan suruh skripsi tentang simpel lah. Kenapa nggak ada skripsi tentang bikin jarum suntik sih? Gitu. Nah ini nih yang skripsi di kampus kadang-kadang nggak nyambung, maksudnya yang nggak Nggak nyambung nyambung. dengan ya betul. Eh, Kebetulan ya anak saya itu di ekonomi kan, anak saya itu awalnya karena semakin sini kan makin belajar ekonomi dan kebetulan mau IPO dia juga di ekonomi bisnis.
dan masuk ke pasar modal kan ininya. Kemarin juga ininya di IDX apa magangnya di IDX gitu ya. Maka indeks. Ah, saya tuh ngasih judul, Kak, kasih judulnya begini. Katanya, cariin literatur. Saya kasih artikel-artikelnya ini. Cari judul yang berhubungan kapan bahwa sebuah perusahaan itu murah. Hah? Harga perusahaan itu murah atau sahamnya itu murah gitu. Kapan dia murah? Nah, kapan dia itu murah? Ketika apa sih murah itu? Atau ketika apa dia mahal gitu. Kalau kayak batu Kalau bara kan, kayak batu bara kan tahun 2021 itu jatuh gitu. Seolah-olah batu jatuh, bara itu jatuh, wah jatuh, pakai jatuh. lagi, wah sehingga sahamnya juga rontok gitu kan. Beberapa 6 bulan kemudian, ini dingin di sana, di batu bara di Eropa dingin, bong bong naik dan luar biasa. Dan harganya dari 80 sampai $400 gitu kan. Kira-kira begitu ya itu. Nah, coba ambil skripsi begitu. Nah, dia nyiapin itu, artikel nyiapin, masukin lah ke judul ke dosen gitu kan. Diganti judulnya itu, diganti dengan Nanti jadi apa tentang dividen lah, bagaimana kenapa perusahaan membagikan dividen gitu. Nah, di pandangan saya, nah ini kok berarti ini mah cuma informasi saja, kita ngolah-ngolah data gitu, informasi saja. Tapi kalau judul yang Bapak ini katanya, Kakak tahu kapan murah, kapan mahal, kan bisa langsung aplikasi. Kalau lebih bagi murah, beli aja sahamnya. Nanti kalau mahal, jual. Kan gitu. Langsung bisa berubah tuh nasibnya. Kan gitu kira-kira. Nah ini pun sama harusnya. Ini kayaknya ada pattern seperti itu. Di kampus tuh, yang penting itu masalah penelitian aja gitu. Diteliti aja. Nggak tahu market butuhnya, nggak tahu bahannya kurang apa enggak ya, nggak tahu itu. Kayaknya masih begitu gitu. ya maksudnya kan Kampus. fokusnya ke produknya tapi nggak lihat market ya. Ya, itu nggak belum ada yang nyambungin. Ini harus ada keahlian khusus sebetulnya siapa yang bisa Harus nyambungin ada. itu. Karena mereka juga nggak tahu kan, udah betul mereka meneliti kan. Menurut saya sih udah betul. Ada tradernya udah betul, maksudnya penjualnya udah betul. Ini yang nyambunginnya, ini mungkin pemerintah gitu yang harus meregulasi ini bahwa oh pemerintah mau bikin ini ya harus didanain, kalau perlu disokong dulu lah kira-kira begitu. Mungkin itu nggak, jadi nggak, kalau nggak ke situ pikirannya yang nggak nyambung ini penelitian hanya buat paper aja. Kang, gini, saya tahu arahnya, tapi kalau dipanjangin kita bicaranya lebih ke ranah filosofi, karena kalau semua bisa diprediksikan hidup nggak enak juga, gitu ya. Ya. Memang begitu. Bahkan zaman Utsman bin Affan dagang pun itu mereka nggak bisa memprediksi perdagangan. Ya. Dia bisa memodeling tapi nggak bisa memprediksi rezeki, nggak bisa diprediksi. Poin saya bukan itu. Poin saya adalah ya kan mulai nyerempet ke industrialis, bukan sebagai ekonomis lagi ya, trading lagi gitu ya. Kalau industrialis maksud saya saya harus bawa aroma mipanya ya, maksud saya gitu ya. Berkali-kali dari dulu saya bilang kita tuh menciptakan orang dan mengharuskan orang bikin skripsi tiap tahun, ratusan orang. Ratusan. Kenapa tidak manfaatkan ke satu tema tujuan misalnya, dan tentu harus ada yang memberi arah. Ada yang memberi arah, misalnya Bang Asep lah. Oke, jarum suntik ya. Coba bikin jarum suntik. Target harga 300 perak satu. Kan itu ya? Saya gas 300 perak satu, itu stainless steel-nya 406. Betul nggak? Stainless steel 406, hole-nya 1 mm kan gitu. Kan berarti itu dibagi judulnya udah mesti 20 tuh. Stainless steel 040. Kalau bicara ekonomi ya, stainless steel 406 selama 20 tahun harga bagaimana? Betul nggak? Kemudian kemampuan teknis untuk make hole bikin lubang 1 mili di situ berapa? What is the akurasinya? Betul nggak? Kemudian kemampuan masalah karatnya. Kemudian belum bicara tentang adhesifnya. Kan adhesifnya nggak boleh lepas ke dalam lubang kemudian masuk ke darah orang. Betul nggak? What is the sistem adhesifnya? Kemudian molding si holdernya, si plastiknya. Saya itu ngidamin tuh kayak gitu loh Kang, dan itu hanya bisa dipimpin oleh orang yang memang di industri itu. Jadi kalau itu cepet ya, mau 20 orang 200 orang pun kita sediakan dalam 5 tahun orangnya ada. Kalau mereka harus deskripsi daripada semua belat-belit deskripsi entah kemana-mana dan begitu dikumpulkan nggak mengerucut gitu.
saya mau nanya, saya tahu Akang belum pikirkan itu kayaknya, tapi saya tahu juga itu sesuatu yang cepat nyambung di Akang karena Akang timnya teamwork, betul nggak? Kemudian Akang tahu resources yang kita punya, Akang tahu bagaimana manage. Saya pengen banget Akang ekspor itu, katakan itu sebuah ide baru gitu. Silakan. Ya, ya, menarik kan? Itu menarik. Jadi memanfaatkan resources yang difokuskan ke kebutuhan yang sudah berjalan. Jadi Kita berjalan, dari tembak aja gitu. ya, ya itu bagus Bang. Itu harus di follow up sebetulnya kalau itu ya. Seperti apa ininya, apalagi kalau mungkin udah ke publikasi gitu. Ya. Kan itu bisa memanfaatkan semua resources, mungkin bisa jadi Oh, murah terus kan itu. katakan Terus misalnya kita nggak bisa bikin ya, pabrik investasinya mahal, OEM ya OEM. Nah OEM ya, berarti kan kita harus punya desain yang orang nggak punya, berarti kan harus ada yang meriset jalur suntik masalahnya apa sih, kan gitu ya. Eh, ya, saya nggak ngikutin juga karena saya takut juga disuntik gitu ya. Tapi misalnya ya, curve, mana yang jarum yang curve, betul kan? ya, Dulu kan jarumnya semua sangat stiff kan, tegang semua gitu kan, itu ya, painful. ya, Tapi kalau udah curve kan dia langsung masuk ke apa ya, bekam itu bengkok ya, dia bisa masuk ya, langsung ke arteri gitu. Nah itu kan semua ya, tema risetnya banyak banget. Maksud ya, saya, poinnya saya adalah let's try to orkestrasi ini untuk sebuah produk yang lebih unggul. Karena kenapa saya bilang tadi, teman-teman di industri Akang mengekspor alat kesehatan, dan sekali lagi saya Betul. bilang sebenarnya alat furniture, tempat tidur itu furniture. Ya. Gitu loh maksud saya pengen gali itu sebenarnya. Silakan mungkin mungkin tercetus idenya, bisa nggak, possible nggak gitu. Saya pikir Indonesia belum Belum. bisa, terutama perizinan ternyata, itu berat banget. Nah, jadi Belum. totally 100% impor. Bedah yang sama persis, bahkan bagusan beli di luar negeri, mahalan barang Indonesia. Tapi pemerintah rumah sakit Indonesia wajib beli meskipun lebih mahal yang ada TKDN-nya. Dan itu marginnya luar biasa itu. Yang terus berlanjut adalah orang-orang yang bisa beradaptasi. Di sekolah mah semuanya juga sebetulnya sama saja. Hanya untuk mengolah logika, buat networking, dan lain-lain. Ketika tujuan berbeda masing-masing, itu nggak masalah. Gitu.